Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Para jamaah, para bapak, para ibu, jamaah Majelis Taklim Masjid Jami Al-Muharram yang saya hormati, marilah sebagaimana biasa sebelum kita mulai kegiatan taklim kita pada malam hari ini, sama-sama kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah, yang mana pahala serta manfaat daripada bacaan Suratul Fatihah ini kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, ataupun sahabat-sahabat mengaji kita yang telah mendahului kita, juga mereka, para orang-orang yang telah rela mewakafkan sebidang tanah serta hartanya untuk kepentingan Masjid Jami Al-Muharram ini, bil khusus untuk pengarang kitab yang kita baca tiap-tiap malam Jumat di dua mingguannya, yaitu kitab Arba'in An-Nawawi yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, dengan harapan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan kubur mereka, menerima segala amal ibadah mereka, dan menempatkan mereka di tempat terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita selaku talibul ilmi, semoga Allah senantiasa bukakan pintu mata hati kita agar dapat istiqomah hadir di tiap-tiap majelis ilmu yang ada di kampung kita, dan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyerap segala ilmunya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fatihata biniyatil qabul ma'tamami kulli sul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala, wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala al-haditsu tsamin wal 'ishruna, hadis yang ke-28. Luzumus sunnati wajtinabul bid'ah, melazimkan perbuatan-perbuatan yang sunnah, wajtinabul bid'ah, dan menjauhkan diri daripada perkara-perkara bid'ah. Ini malam hadis yang akan kita bahas mengenai hal itu, melazimkan sunnah di tiap-tiap hari kita, juga menjauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang dinilai bid'ah oleh agama. An Abi Najihin Al-Irbad bin Sariyata radhiyallahu anhu qala, An Abi Najihin, dari sahabat Abu Najih. Siapa namanya? Al-Irbad bin Sariyata. Beliau memiliki nama asli Irbad
bin Sariyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, Irbad bin Sariyah berkata, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kami sebuah nasihat. Saya ulang, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kami sebuah nasihat. Wajilat minhal qulubu, akibat nasihat tersebut wajilat menjadi bergetar qulubu, hati-hati kami. Wadharafat minhal uyunu, dan menjadi berlinang, berkaca-kaca, minha akibat nasihat tersebut apa al-uyunu, mata-mata kami. Para hadirin dan hadirat jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Muharram yang saya hormati, dalam konteks awal hadis ini Rasulullah menurut pengakuan Al-Irbad bin Sariyah, salah seorang sahabat, pernah Rasul memberikan nasihat kepada sahabat-sahabat yang lain. Memang rupanya hari-hari Rasul itu beliau senantiasa memberikan nasihat kepada para sahabat. Cuma dalam pemberian nasihat ini Rasul enggak selalu setiap hari memberikan nasihat kepada para sahabat, tapi ada waktu-waktu tertentu. Satu waktu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberikan nasihat kepada para sahabat yang lain. Sahabat yang lain demen dengar nasihat dari Abu Hurairah. Kenapa? Saban kali dengar nasihat dari Abu Hurairah, keimanannya tambah, keilmuannya tambah. Lalu kemudian sahabat minta kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, setiap hari dong kami diberikan nasihat seperti ini. Kata Abu Hurairah, bukan masalah setiap hari saya tidak bisa memberikan nasihat, hanya saja Rasul pun memberikan nasihat kepada kami dan sahabat-sahabat yang lain itu di hari-hari tertentu. Sebab apa? Agar mereka yang mendengarkan nasihat itu nggak cepet bosen. Ini kita Pak ngaji model begini. Ini kan kita seminggu 2 kali. Ya, coba kalau saban hari kita ngaji begini, ya mungkin cepet bosen. Kan begitu. Ya Rasul pun ngasih nasihat kepada sahabat itu nggak setiap hari. Nanti nasihat penyampaiannya macam-macam. Ada model ngaji begini, ada yang model mingguan. Ini yang model mingguan wajib. Jangan sampai kagak. Emang akibat faktor kesibukan kita masing-masing di tempat kerja, sosialisasi kita dengan ya segala macam orang, sehingga waktu yang kita gunakan untuk hal-hal tersebut banyak, sehingga mengenyampingkan terkadang waktu-waktu kegiatan taklim kita. Maka paling kagak seminggu sekali hati kita kudu diisi sama nasihat. Dari mana? Dari khutbah Jumat. Paling enggak tuh kita orang laki khususnya ya dengerin nasihatnya pada saat khutbah Jumat. Maka dari itu kenapa di antara alasan khutbah Jumat kok di tempat kita pakai bahasa Indonesia. Ya rukunnya kudu pakai bahasa Arab, tapi penyampaian khutbahnya pakai bahasa Indonesia. Biar apa? Biar lain jamaah itu mendapat siraman rohani dari situ. Wong ngaji seminggu sekali masih susah, masa iya pada saat Jumatan mereka pada nggak mau dengar nasihat? Hati itu akan mati manakala tidak mendapati siraman daripada nasihat-nasihat agama. Justru itu seminggu sekali nih kita disiramin nama nasihat. Cuman
khotib juga kudunya paham, kudunya ngerti. Sifat Rasul saat berkhutbah, ya, menurut hadis Rasul ketika khutbahnya sedang. Ketika sholatnya juga sedang. Rasul paham, enggak semua jamaah punya kesibukan yang sama. Maka sang khotib manakala menyampaikan khutbahnya di hari Jumat pada saat Jumatan, kudunya paham. Enggak semuanya orang punya kesibukan yang sama, enggak semuanya nganggur, enggak semuanya punya waktu senggang. Lagian Pak, kadang kalau khutbah yang lama itu, kadang orang yang sehat jadi sakit Pak. Ini khotib udah ngomong yang terakhir, bla bla bla, jabarin hadis lagi. Abis itu ngomong yang terakhir, bla bla, jabarin hadis lagi. Yang terakhir, lah yang terakhir mulu gak rapi-rapi. Itu jamaah yang tanya sehat, batuk Pak. Oh, udah begitu dah. Lantaran apa? Khotibnya kelamaan. Khotib Jumat mah jangan lama-lama. Sekedarnya aja, yang sedang khutbahnya jangan lama-lama. Imam Nawawi bilang di antara fakihnya seseorang itu tandanya dia singkat dan jelas serta padat dalam menyampaikan khutbahnya. Tuh kata Imam Nawawi. Mau lihat kecerdasan seseorang itu bisa dilihat, fakihnya seseorang itu bisa dilihat dari tata cara ia menyampaikan khutbah yang singkat dan padat. Nasihat penting. Orang kalau udah nggak mau nerima nasihat, hatinya mati. Kenapa? Ngerasa dirinya itu yang paling benar. Ini pertanda kalau kita udah mulai kagak demen dengerin nasihat, nggak demen hadir di majelis-majelis ilmu untuk terima nasihat. Itu pertanda hati kita udah mulai layu kemudian mati. Agama nyuruh kita agar saling menasehati dalam kebenaran dan kebaikan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita disuruh saling menasehati antar sesama, apalagi sesama muslim. Cuman cara kita menasehati ini kudu benar, kudu beres. Jangan sampai apa yang harusnya kita sampaikan dalam nasihat-nasihat tersebut yang harusnya diterima dengan baik oleh orang yang kita nasihati malah jadi bumerang. Karena apa? Penyampaiannya salah. Jadi dalam syariat itu ada beberapa hal yang harus dilaksanakan, yang seyogyanya dilaksanakan bagi orang yang ingin memberikan nasihat agar nasihat itu dapat diterima. Ini kita selaku orang tua pastikan sering kita nasihatin anak-anak kita. Selaku suami pasti sering kita nasihatin istri kita. Selaku ibu juga sering nasihatin suami dan anak-anaknya. Cuman perkara memberikan nasihat ini jangan sampai salah cara sehingga yang harusnya nasihat itu diterima dengan baik jadi bumerang. Ini orang yang kita nasihatin gak terima, ngomel-ngomel dan segala macam. Maka agama dalam hal ini memberikan beberapa patokan, beberapa cara adab dalam memberikan nasihat. Saya kutip dari kitab Risalatul Mu'awanah. Kata mu'alif Sayyid Alwi Al-Haddad dalam menyampaikan satu nasihat, hendaknya seseorang harus memperhatikan 5 hal berikut. Mana yang 5 hal itu? Pertama, hendaknya nasihat itu disampaikan ketika atau di tempat yang sepi dan dengan bahasa yang lemah lembut. Nyampein nasihat Pak, terkait dengan nasihat, semisal ada perbuatan negatif yang dilakukan sama seseorang, kita mau nasehatin, ya nasehatinnya kudunya di tempat yang sepi. Nggak cukup di tempat yang sepi doang, nasihat tersebut juga harusnya menggunakan bahasa yang lembut, bahasa yang halus. Kenapa kudu di tempat yang sepi Pak? Terkadang orang yang lagi dinasehatin itu ngerasa malu.
karena emang dirinya salah. Orang dinasehatin, ya, mayoritas orang yang dinasehatin itu pasti bersalah. Dan orang ketika punya salah itu kan aib. Aib seseorang itu nggak mau dilihat oleh orang yang lain. Maka kita selaku orang yang menasehati kudu paham hal begitu, biar dia nyaman, biar dia nggak ngerasa aibnya dibuka-buka oleh kita sehingga tersebar dari mulut ke mulut. Si Fulan tadi ternyata habis ngelakuin ini. Oh, satu RT tahu, malunya bukan main. Maka nasihat itu kudu dilakukan di tempat yang sepi. Demi apa? Demi kita menutup aib orang yang dinasehati. Kan kata Rasul, man sataro musliman satarahullahu uyubahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutupi aib seorang muslim, maka janji dari Rasul, Allah akan menutupi aib orang tersebut baik di dunia ataupun di akhirat. Aib itu aurat, sesuatu yang kita nggak mau orang lain lihat. Maka kita bisa dihormati seperti ini lantaran bukan kita mulia, lantaran Allah masih nutup aib kita. Betul nggak Pak? Coba kalau aib kita dibeberin, saya rasa satu sama lain, alah dia aja begitu, model dia pengen dihormatin, kelakuan aja begitu, kan begitu. Kita dihormati oleh orang lain ya lantaran aib kita masih Allah tutup. Bukan semata-mata lantaran kemuliaan yang kita miliki, ilmu kayak apa segala macam, enggak. Terutama kita dihormati orang lain itu enggak lebih lantaran aib kita masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam menyampaikan nasihat, perintah dari agama, sampaikan nasihat tersebut dengan bahasa yang lembut. Jangan pakai bahasa yang kasar, koar-koar, ngomel-ngomel, jedar-jeder. Ngapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, ajak tuh manusia-manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berbantahlah kamu dengan mereka secara baik-baik. Dulu zaman Abbasiyah ada seorang khalifah yang terkenal amat sangat pandai. Namanya Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini selain raja, dia juga orang yang alim. Alim tapi raja. Ini Harun ar-Rasyid. Satu waktu Khalifah Harun ar-Rasyid ini didatangi sama seorang ustadz. Si ustadz nemuin Harun ar-Rasyid terus ngomong gini, wahai Harun ar-Rasyid, ini nasihun laka wa musyaddidun alaika. Wahai Khalifah Harun ar-Rasyid, saya datang untuk memberi nasihat kepadamu, tapi mohon maaf, nasihat yang saya berikan ini akan saya sampaikan secara keras. Apa kata Khalifah Harun ar-Rasyid? Uskut anta ya jahil, diam kau wahai orang bodoh. Harun ar-Rasyid alimnya bukan main. Kenapa ini orang dikatakan bodoh? Lantaran ini orang bilang, ya, ini nasihun laka wa musyaddidun alaika. Nasihat yang saya sampaikan ini bakal saya sampaikan secara keras. Kata Harun ar-Rasyid, wa qad arsalallahu ila man huwa syarrun minni, wa qad arsalallahu Musa ila man huwa syarrun minni, wa qad arsalallahu ila fir'auna mimman huwa khairun laka. Agar engkau tahu bahwasanya Allah mengutus Nabi Allah Musa kepada seseorang
yang lebih buruk ketimbang saya. Musa diutus buat siapa? Firaun. Harun ar-Rasyid saat itu jadi raja, nggak pernah dia tuh ngaku sebagai Tuhan. Sementara Firaun seumur-umur dia jadi raja kan ngaku Tuhan, berarti kan lebih buruk daripada Harun ar-Rasyid. Dan Allah telah memerintahkan kepada Musa, orang yang lebih baik darimu, untuk menasehati Fir'aun. Maka Allah katakan, faqula lahuma qaulan layyinan, katakanlah kepada mereka qaulan layyinan, dengan kata-kata yang lemah lembut. Musa aja diutus kepada Fir'aun oleh Allah, disuruh berdakwah. Fir'aun yang sebegitu salah ngaku Tuhan, Nabi Musa tetap Allah suruh sampein, nasehatin tuh Fir'aun dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang lemah lembut. Lah engkau datang ke sini nyampein nasihat, mau nyampein nasihat kepada saya, kata Harun ar-Rasyid, dengan kata-kata yang kasar, udah nggak pantas. Maka pantas engkau itu disebut sebagai orang yang bodoh. Maka pertama aturannya, kalau kita mau nyampein nasihat, bawa ke tempat yang rada sepi. Kemudian di tempat yang sepi tersebut, dengan harapan gak ada orang yang dengar kita nasihatin dia, pakai juga kata-kata yang lemah lembut gitu. Ini di rumah nih, terkadang kita salah meraktekin hal-hal model begini. Nggak boleh anak kita salah dikit, oh jedar. Terkadang nasihat itu nggak masuk. Mohon maaf nih ibu-ibu mohon maaf. Ini penelitian Bu, ibu boleh searching di Google, bahwasanya anak-anak ketika mendengar suara ibunya ngomel-ngomel, itu kata dokter menurut penelitian itu seperti mendengar kaleng rombeng. Makanya wajar kalau anak tuh kagak masuk apa yang kita omongin, apa yang kita omelin. Karena apa? Nasihatnya kekencengan kita nyampeinnya. Kalau yang kita ambil hatinya dulu, maka percaya dia bakal dapet apa yang telah kita sampaikan daripada nasihat-nasihat tersebut. Nah kemudian kata Said Alawi Al-Haddad, cara yang kedua dalam perkara menyampaikan nasihat, sampaikan nasihat tersebut dalam bentuk sindiran atau perumpamaan. Artinya nggak usah to the point. Nyampein nasihat, satu, kalau memang dalam bentuk sindiran itu dia udah bisa nerima, maka udah nggak perlu to the point lagi. Jangan langsung, semisal tadi pagi bocah kita di sekolahan mukul kawannya, dapat laporan kita dari sekolah bahwa bocah kita mukulin anak-anaknya, mukulin anak orang lain di sekolahnya. Begitu sampai rumah, jangan lantas kita tegur, siapa yang abang pukul? Siapa yang kamu pukul tadi di sekolah? Ribut lantaran apa kamu? Oh itu kan to the point. Nah kata agama jangan begitu cara menasehati orang, tapi awali dengan bentuk sindiran dulu. Maksudnya bentuk sindiran bagaimana? Kang Husen ribut sama Pak Hamdi. Ya Pak Ibnu tahu sebagai ketua DKM mereka berdua sedang ribut, nggak harmonis nih hubungannya. Mau dinasehatin, mau ditegur, nggak langsung, ditanya to the point. Ente kenapa sama Hamdi? Ada masalah apa? Nggak boleh ribut-ribut begitu, kurang pantas. Tapi dimulai dengan bentuk sindiran. Contoh gimana? Saya, Hamdi apa kabar? Biasanya kamu tuh berdua saya lihat sering ngopi bareng, tapi akhir-akhir ini kok saya lihat nggak pernah ngopi bareng lagi. Sehingga apa? Orang yang disindir udah mulai merasa omongan udah mulai menjurus nih. Kayaknya Pak Ibnu tahu nih, Pak Haji Ibnu tahu saya ada masalah sama Bang Hamdi. Walhasil orang yang dinasehatin ngerasa diayomi. Emang ada apa? Kenapa kamu nggak ngopi-ngopi lagi berdua? Oh ya Pak Haji, sebab begini. Ya udahlah, kamu kan berdua kawan. Nggak baik ribut-ribut begitu. Kesalahan yang kamu miliki, ya kudunya kamu minta maaf. Begitu juga apabila Hamdi memiliki salah kepada kamu, ya kamu maafin.
baiknya kan muslim begitu. Nah kan kalau ngomongnya begini nih, lebih akan masuk, lebih diterima oleh orang yang sedang dinasehati. Lain hal kalau to the point, siap gak siap, ini orang bakal terserang mentalnya, nyari alasan macem-macem. Walhasil bola salju, bohong lagi, bohong alasan, banyak alasan. Maka agama nyaranin jangan langsung to the point ketika memberi nasihat kepada seseorang, tapi lakukanlah sindiran terlebih dahulu. Kalau dengan dalam bentuk sindiran udah kena, udah cukup, jangan pakai yang to the point. Yang ketiga, kata syariat, kalau ngasih nasihat itu jangan memberitahu sumber berita. Kadang begitu, emang Bapak tahu dari mana saya begini-begini? Oh no, si Anono yang ngaduin ke saya. Oh, ini akan memecah belah persaudaraan, timbul masalah baru lagi. Tadinya yang ribut cuman Kang Husein sama Bang Hamdi, karena yang ngasih tahu tentang permasalahan tersebut dibocorin, walhasil nambah permasalahan baru. Akhirnya nggak akur-akur juga. Jangan sampai dikasih tahu. Emang tahu dari mana? Ya, saya tahulah, dapat kabar. Soalnya keadaan kamu saya lihat kurang harmonis. Sampai ada orang yang ngabarin ke saya, katanya keadaan kalian berdua tuh seperti ini. Apa betul? Ya kurang lebih begitu. Nah dalam hal mendamaikan itu, mendamaikan kedua belah pihak, itu boleh kita berbohong, Pak. Suami istri ribut, ya suami istri ribut, kita datang ke rumahnya, bertengkar saban hari, kita sebagai tetangga kagak betah denger ribut-ribut setiap hari. Walhasil kita berbohong demi kebaikan mereka berdua, itu diperbolehkan. Gini dah, kayak tadi Kang Hamdi sama Kang Husein ribut, ada berselisih, nggak harmonis kehidupannya. Saban ketemu melengos, nggak boleh ngelewatin satu jalan, melengos dua-duanya. Pak Haji Ibnu tahu ini kudu didamaikan yang begini nih. Walhasil Pak Haji Ibnu berbohong, Kang Husein, kamu dititip salam sama Hamdi, besok pagi Sabtu abis subuh abis taklim diajakin ngopi di depan. Oh masa sih Pak Haji? Iya, tadi Hamdi ngomong sama saya begitu. Pak Haji Ibnu ngomong lagi ke Hamdi, Hamdi dikirim salam sama Kang Husein, besok pagi subuh diajakin ngopi setelah taklim. Kang Husein kangen udah lama nggak ngobrol. Ah apa iya Husein ngomong begitu? Ini kan Pak Haji Ibnu bohong. Apa boleh bohong model begini? Kata Rasul begini, laisal kadzabul ladzi yuslihu bainan nasi wa yaqulu khairan wa yanmi khairan. Bukanlah pembohong orang yang berbohong demi perdamaian di antara orang-orang, kemudian ia berkata baik dan menumbuhkan kebaikan. Tujuannya apa berbohong tersebut? Untuk menumbuhkan benih-benih cinta, kebaikan, agar tali persaudaraan terjalin erat kembali. Jadi boleh yang begitu dibohongin, nggak apa-apa. Jangan jadi modal, Pak. Masalah rumah tangga ketahuan selingkuh, kawan diseret-seret, bilangin gua nggak selingkuh, kan lu tahu banget gua gimana. Nggak boleh kalau begitu, Pak. Itu namanya kesaksian palsu kalau begitu, nggak boleh. Yang keempat, ini penting banget nih, bersyukur jika nasihat itu diterima. Kenapa kita kudu mengucapkan syukur saat nasihat kita diterima? Ini orang kita nasihatin berubah, habis gitu kita nasihatin, ente kemana? Gak pernah datang sholat jamaah lagi. Gak bagus kalau begitu. Ayolah sholat jamaah. Wow ganjarannya kan begini, fadilahnya begini. Habis dinasehatin, ini orang datang terus ke masjid, sholat jamaahnya rajin. Berarti nasihat kita masuk tuh ke hatinya. Kalau keadaannya begitu, wajib bagi kita untuk mengucap syukur alhamdulillah. Kenapa? Pertanda kita sadar bahwasanya nasihat yang kita sampaikan bukan semata-mata kebisaan kita ngerubah orang tersebut. Kalau bukan campur tangan dari Allah, nggak bakal bisa, Pak. Pasti ada campur tangan dari Allah di situ. Pentingnya wujud syukur kita ketika nasihat kita diterima,
Ya. Itu menepis rasa ujub. Orang kan sering, Pak, begitu nasihatnya diterima, ujub. Ujub apa sih? Kata Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, Syekh Nawawi dalam Maraqul Ubudiyah, ujub itu bisa terjadi hatta kita hidup sendirian di alam semesta itu. Bangga diri itu ujub. Beda sama kiber. Kiber sombong. Kalau sombong itu kudu ada musuhnya, kudu ada lawannya. Saya punya handphone. Kalau saya sombong, berarti ada orang yang mau saya sombongin. Kang Husen handphonenya cuman harganya yang 500.000, beli second lagi. Saya beli baru, harga 5 juta semisal, ya. Saya mau nyombong depan Kang Husen. Kan ada orang yang saya sombongin, itu sombong. Kalau ujub, biar kata di dunia ini gak ada orang lain, cuman ada dia, itu ujub bisa terjadi. Ujub bisa terjadi. Contoh, tadi malam kita sholat tahajud sampai 200 rakaat. Contoh aja udah 200 contoh. Pagi hari rapi sholat sambil kita ngopi, bukan main saya. Hebat juga saya. 200 rakaat. Wow, di komplek ini siapa yang tahajud 200 rakaat? Saya doang. Dalam hati tuh kita ngucap gitu, ujub namanya. Nah, seringkali orang kalau nasihatnya diterima, dia nggak ngucap syukur, ngerasa tuh dia berubah lantaran saya. Coba kalau kagak ada saya yang nasihatin, nggak bakal begitu dia. Kalau kabut hidupnya udah yakin saya. Walhasil apa? Ujub yang timbul dalam hati kita, ngerasa dirinya yang paling benar, sehingga muncullah dalam hati rasa anania. Apa itu anania? Ana khairum minhu. Ini sifatnya iblis yang kudu banget kita jauhin. Iblis ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan, iblis kan nolak. Alasannya apa? Ana khairum minhu. Khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min narin. Saya lebih baik daripada Adam, ya Allah. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sementara engkau ciptakan aku dari api. Nggak ada sejarahnya api tunduk sama tanah. Di mana-mana api adanya di atas tanah. Itu namanya anania. Kalau kita punya sifat seperti itu, hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, maka pentingnya kita mengucap syukur tatkala nasihat kita diterima, menepis sifat-sifat seperti itu. Kenapa? Karena kita ikut sertakan Allah dalam perbuatan kita. Kita tahu kalau bukan Allah yang merubah hatinya, nggak mungkin dia berubah semata-mata lantaran nasihat dari saya. Yang kelima, yang terakhir, kata syariat, introspeksi diri jika nasihat tidak diterima. Bukan marah-marah. Kadang kita nasihatin orang, nasihatnya kita kagak diterima, makin tinggi emosi kita. Gua kagak mau didengerin. Apalagi kita kalau nasihatin anak, dia udah pada punya anak, kerasain dah. Ketika kita nasihatin anak kagak mau dengerin nasihat kita, jengkelnya bukan main. Kudunya nggak begitu. Kita introspeksi diri kita, ada yang salah nih. Boleh jadi nasihat itu bukan keluar murni ikhlas dari hati kita. Lantaran apa? Ikuti hawa nafsu kita, emosi kita yang maju. Omongan manakala tidak keluar dari hati, wajar kagak diterima. Umar bin Abdul Aziz berkata, la yanfa'ul qalba illa ma kharaja minal qalbi. Tidaklah bermanfaat pada hati kecuali yang keluar dari hati. Kan makanya ada istilah heart to heart, dari hati ke hati. Nah, itu yang bisa diterima nasihat yang model begitu tuh, yang bakalan membekas di hati orang yang kita nasihatin. Anak-anak kita ketika di rumah kita nasihatin ya dari hati kita. Pun bagus juga ketika kita memberikan nasihat bukan cuman dengan bahasa, tapi dengan perilaku. Ada waktu bilhal.
dakwah bil hal itu lebih membekas ketimbang dakwah bil kalam. Saya ngomong panjang lebar begini belum tentu membekas di hati para bapak dan ibu sekalian. Tapi ketika kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, caranya kita memberikan contoh, nah itu bakal lebih membekas. Nggak pakai disuruh, pasti yakin saya ngelakonin dia. Ibu punya suami, suami ibu susah banget disuruh sholat duhanya misal. Ibu nggak usah perintah, ibu praktekin aja. Tiap hari ibu gelar sejadah depan dia. Jam 8 ibu sholat duha. Walhasil laki ibu nih pada, lah bini gue rajin juga sholat duhanya. Romannya gue kagak enak kalau kagak sholat duha nih. Kan begitu. Apa itu? Itu namanya dakwah bilhal. Kata Imam Al-Ghazali, dakwah bilhal itu lebih membekas. Kita ngasih contoh ketimbang kita cuman ngasih ucapan-ucapan doang. Lebih membekas dakwah bilhal ketimbang dakwah secara ucapan ya, karena dakwah bilhal kita nggak ngajak tapi kita udah ngelakuin. Ngajak aja belum tapi kita udah ngelakuin, berarti kita udah mempraktekkan apa yang akan kita ajak. Begitu kurang lebih. Nah, oleh karena itu setidaknya hal-hal tersebut ya perlu kita perhatikan agar apa yang Allah perintahkan dalam firman-Nya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dapat kita realisasikan dalam rangka saling mengingatkan terhadap sesama. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan